Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya, dan tetap semangat meskipun saat ini Ananda semua masih belajar di rumah ya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda yang selalu tulus dan ikhlas mendampingi Ananda semua belajar di rumah. Oke anak-anak semuanya, hari ini nanti kita belajar tentang materi pembelajaran agama Islam ya, tentang materi Ayo Belajar. Oke, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anak semuanya, pada pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini, kita nanti akan belajar tema tentang Ayo Belajar dengan subtema yang pertama yaitu semangat belajar Nabi Idris alaihissalam, doa belajar, dan membaca menulis. Dari pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan bisa memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam, kemudian memahami dan melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, karena hari ini nanti kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Idris, maka kita harus menonton bagaimana cerita film Nabi Idris ya. Oke, selamat menonton. Alhamdulillah, serat tanaman ini bila dikeringkan, bisa dianyam dan dijadikan pakaian. Lihat itu, kita tidak perlu lagi menggunakan kulit binatang. Apa yang ada untuk menutup tubuh kita? Anakku, perhatikan itu. Itu adalah bintang biduk. Itu bintang sebagai tanda untuk menentukan arah. Lihat itu bintang kejora. Itu bintang kejora. Ia bintang sebagai tanda pergantian waktu. Idris! Kuda itu liar sekali. Tenang. Nanti kau ditendangnya. Tenang. Hei, tenang kuda. Hati-hati. Akhirnya hewan itu tidak liar lagi. Hebat. Hewan itu jinak. Saudaraku, dengan menjinakkan kuda ini, tentulah banyak manfaat yang bisa diambil darinya. Dengan kuda ini, kita bisa mengangkut tabung-tabung bambu air yang telah kita isi air lebih banyak lagi. Juga meringankan tugas-tugas kita untuk mencari hasil hutan yang lebih jauh tanpa terlalu lelah. Itulah pentingnya. Siapa yang menyerap lebih banyak ilmu serta dapat mengembangkannya, dialah yang akan memperoleh hasil yang lebih banyak lagi. Apa yang sedang mereka lakukan? Enak betul, mereka seenaknya mengambil hasil hutan sembarangan. Memangnya hutan ini milik nenek moyangnya? Saudara-saudara, lihatlah perbuatan Idris. Mereka dengan mudahnya membawa hasil alam kita. Kalau kita biarkan,
Semua alam dan hasilnya akan mereka kuasai. Kaum ini tidak bisa dibiarkan. Kita adalah keturunan Kabil, putra tertua Adam. Jadi, sudah sepantasnya kitalah yang berhak atas semua hasil alam ini daripada mereka. Setuju. Setuju sekali. Ya. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mulai sekarang kita cegah usaha-usaha mereka kalau mereka tetap melakukannya. Oh. Oh. Ini. Ya, letakkan saja pada tempatnya, saudaraku. Hei, Idris! Kai, kudaku, kenapa kau panik? Sudah, pergilah ke sana. Pergilah. Hei, Idris! Mulai saat ini, kalian tidak boleh seenaknya lagi mengambil hasil hutan dimanapun di atas bumi ini tanpa sepengetahuan kami. Mengapa begitu? Bukankah itu semua karunia Allah yang diperuntukkan bagi seluruh anak cucu Adam? Baik sekarang maupun masa datang. Benar, tapi kami adalah cucu Kabil, putra tertua Adam. Jadi kamilah yang lebih berhak atas semua ini daripada anak cucu Adam yang lainnya, termasuk kalian. Bukan begitu, teman-teman? Hei Idris, kau ini keturunan Sis, anak bungsu Adam. Sedangkan kami keturunan Kabil, anak sulung Adam. Aku harus meluruskan ini, karena sungguhnya kami ini bersaudara. Baik sekarang maupun masa datang. Kamilah yang lebih berhak mengelola dan menguasai bumi ini daripada kalian. Cepat ambil hasil hutan itu. Jangan. Itu milik kami. Itu bukan hak kalian. Cepat ambil. Ayo. Hei Idris, tiap hari kalian harus menyediakan makanan untuk kami. Kalau tidak, kami akan bunuh kalian semua. Ya Allah, ampunilah kesalahan mereka. Berilah mereka kesadaran. Dan turunkanlah kepada kami petunjuk-Mu. Apa yang harus kami perbuat, ya Allah. Ampunilah. Wahai saudaraku. Idris. Saudaraku sekalian, berhentilah berbuat munkar, karena itu adalah jalan yang sangat sesat. Kembalilah ke jalan Allah dengan mematuhi syariat yang diajarkan oleh Adam dan Sis. Hei Idris, hentikan ocehanmu itu. Bicaramu ngawur. Kami keturunan Kabil. Kami tidak mau lagi mematuhi ajaran Adam dan Sis. Apalagi harus mematuhi ocehanmu. Cuy, ya kau dari sini. Janganlah kau campur urusan kami lagi. Ayo cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kubunuh kau. Dasar manusia tak tahu diri. Hah, cuy. Kaumku, aku adalah utusan Allah. Persetan dengan semua itu. Ingat, jangan coba-coba kau mengganggu kemauan kami kalau kau masih sayang nyawamu. Kecuali kau punya banyak nyawa. Hati-hatilah. Ingat pembalasan kami. Ayo, kita beri dia pelajaran. Ayo, maju semua maju. Hei, hentikan. Aku saudaramu. Aku saudaramu. Hei, hentikan. Sadarlah kalian. Sadarlah saudaraku. Hentikan saudaraku.
Dengar, sudah kuingatkan pada kalian, tetapi kalian tetap membangkang. Apabila kalian tetap membangkang atau melakukannya, maka kami akan perangi kalian. Ya, aku dan kaumku akan memerangi kalian, sehingga kalian akan bertobat kepada Allah. Assalamualaikum. Aduh, aduh, ia terlalu kuat bagi kita. Aduh. Itu Nabi Idris, ayo kita temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini sudah tumbuh besar. Iya, Lucu sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. alhamdulillah kau berhasil wahai Idris. Kau berhasil menyelamatkan hasil panen kita. Karena kegagahan dan keberanian Idris dalam memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah, kita beri dia gelar Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Ya, Asadul Usud. Setuju, ya. Setuju. Wahai kaumku, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat serta taat kepada Allah. Serta beribadahlah kepada Allah, bebaskan diri dari azab Allah, azab di akhirat dengan beramal saleh. Serta beribadahlah kepada Allah, bebaskan diri dari azab Allah, baik di akhirat maupun di dunia. Dengan beramal saleh, hiduplah sederhana di dunia ini, dan berlakulah adil terhadap sesama manusia. Ya, betul. Betul sekali, benar. Aku setuju. Ya, Bagaimana kalau mereka datang dan menyerang kita lagi, wahai Nabi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat kalau mereka menyerang nanti? ya, tubuh mereka besar-besar dan kasar. Jangan khawatir wahai kaumku, kita harus bersatu, kita harus bersama-sama melawan mereka. Kita bangun pagar-pagar yang kokoh sebagai benteng pertahanan yang sangat berat. Tapi, bagaimana kalau mereka memerangi kita? Berjihadlah melawan musuh-musuh Allah. Kita berjihad bersama-sama, insya Allah. Nah, anak-anak tadi kita bisa melihat ya ceritanya Nabi Idris alaihissalam dari awal sampai akhir. Nah, sekarang keteladanan yang bisa diambil dari Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang rajin belajar. Nabi Idris adalah orang yang rajin beribadah. Nabi Idris adalah orang yang rajin membaca dan menulis. Anak-anak, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali bisa mengenal huruf dan kemudian menulis dengan pena. Kemudian dari cerita tadi kita juga tahu bahwa Nabi Idris itu adalah orang yang sangat-sangat rajin beribadah. Beliau adalah orang yang taat kepada Allah. Kemudian Nabi Idris adalah orang yang rajin belajar. Nabi Idris itu pandai dalam segala hal anak-anak. Jadi beliau bisa membuat baju ya tadi, bisa membuat baju, menjahit baju, kemudian juga bisa menjinakkan kuda. Jadi istilahnya Nabi Idris ini adalah Nabi yang multi talenta, jadi dia bisa semuanya. Beliau adalah Nabi yang serba bisa, bisa membaca, menulis, menjahit, ilmu perbintangan, menjinakkan kuda. Oke, anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Anak-anak,
ketika kita akan belajar supaya ilmu kita bermanfaat, maka kita harus berdoa. Jadi supaya ilmu yang kita dapat ketika belajar itu bermanfaat, maka kita harus rajin berdoa. Ini Bumut akan membaca doa sebelum belajar dan doa sudah belajar. Disimak ya, karena nanti kalian akan mendapat tugas menghafalkan ini. Oke, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, itu tadi doa sebelum dan sesudah belajar. Jadi kita berdoa sebelum belajar sama sesudah supaya ilmu yang kita dapat ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Oke, anak-anak, kita sekarang lanjut ya. Rajin belajar. Manfaat rajin belajar yang pertama yaitu akan menjadi orang yang pintar. Kedua, akan menjadi orang yang soleh dan solehah. Nah, yang ketiga yaitu akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu salah satu belajar itu kita harus belajar Al-Quran. Nah, manfaat membaca Al-Quran yang pertama yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan syafaat di hari kiamat dan mendapatkan ketenangan jiwa. Ini adalah manfaat membaca Al-Quran. Jadi kita harus rajin belajar Al-Quran dan juga rajin belajar tentang sains atau ilmu pengetahuan umum. Dari Bumut, terima kasih. Kurang lebihnya Bumut minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.